Iya, jadi kayak apa ngopo? Harus dijamin. Oh iya. Diperkenankan duduk kembali.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah wa syukrillah wa nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Kang Mas Raden DRS Haji Murjoko Hawi, yang saya hormati Ketua Dewan Cabang Kabupaten Mesuji Mas Sukardi, yang saya hormati Bapak Dandim atau yang mewakili, Bapak Kapolres atau yang mewakili, kepada Bapak Camat atau yang mewakili, dan kepada pengurus cabang, saudara-saudara ketua ranting, para ketua rayon, subrayon, para pelatih, dan adik-adik calon warga baru yang saya cintai. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang menjelang sore ini kita bisa berkumpul bersama-sama di Padepokan Pencaksilat Persaudaraan Sejahtera cabang Kabupaten Mesuji sini. Yang kedua, semoga salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya kepada Kang Mas Murjoko, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya di Padepokan ini dalam rangka yaitu tes warga serta temu kadang dari saudara-saudara kita, bersaudara-saudara cabang Mesuji dan adik-adik calon warga baru ini yang sangat haus sekali, yaitu siraman-siraman rohani dari Kang Mas Murjoko. Maka dari itu kepada Kang Mas nantinya kami harapkan untuk wejangannya kepada adik kita yang ada di Mesuji ini, sehingga nanti akan memberikan suatu energi positif dalam rangka membangun organisasi ini, yaitu dengan semangat, gigih, guyup rukun, kompak, kebersamaan dalam memajukan organisasi. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih sekali kepada semua pengurus cabang dan panitia, maupun masyarakat sekitar yang telah mendukung jalannya kelancaran pelaksanaan tes dan temu kadang ini. Karena saya pribadi, tanpa saudara-saudara semuanya tidak akan mungkin kita bisa berdiri yaitu di siang hari ini. Selanjutnya kepada Kang Mas, kita aturkan bahwa pelaksanaan kegiatan ini adalah semuanya ditanggung beban biaya dari adik-adik calon kita warga baru ini. Yang kedua, perlu saya sampaikan kepada Kang Mas bahwa cabang Persaudaraan Sejahtera Kabupaten Mesuji yang saat ini yaitu memiliki hajat yaitu besar. Maka dari itu kami harapkan yaitu doanya, moga-moga pembangunan gedung ini bisa terlaksana sebagaimana target yang kita harapkan, bahwa bulan Muharram nanti Kang Mas tanggal 20 Agustus nanti diharapkan gedung ini sudah bisa untuk tempatnya mau wisuda adik-adik kita ini. Dan kepada adik-adik semuanya dan para warga mohon doanya, semoga aja dalam 1 minggu lagi ini keren yang untuk mengangkat itu segitiga kuda-kuda nanti bisa hadir,
Kalau dia hadir mungkin 1 minggu selesai, karena itu sudah berdiri ke atas, kemudian langsung pemasangan atap. Jadi biar nanti bagaimanapun bisa waktu pengesahan seandainya hujan kita tidak kehujanan. Seperti jangan sampai umpamanya terjadi lagi yang mana kemarin sudah sekian hari nggak hujan, ketepatan kemarin sore 1 hari penuh hujan. Makanya adik-adik saya mohon maaf kalau tempatnya ini becek. Harapan kita semuanya pengurus kemarin itu bahwa kita ini tempatnya tidak akan becek, ya. Tidak apa becek, tapi apabila itulah kehendak Yang Maha Kuasa, apapun yang terjadi, ya yang terjadi, mari kita tetap harus kita syukuri. Pasti semuanya ada hikmah. Kira-kira seperti itu. Nah. Jadi kepada para warga, para siswa, pada siang sore ini kami harapkan tolong nanti perhatikan dengan sungguh-sungguh, resapi di hati, dibawa pulang, direnungkan nanti di tengah malam apa-apa yang disampaikan oleh Kang Mas Murjoko nanti. Wah, insya Allah semua akan memiliki suatu nilai-nilai yang tinggi, yang mulia, yang agung demi pegangan kita untuk masa depan di dalam kehidupan ini. Jadi saya minta jangan banyak yang cerita-cerita sendiri, ngomong-ngomong sendiri, main-main HP, ya. Kecuali kalau moto, ya moto. Jadi jangan main ini, kita perhatikan, ya. Kira-kira seperti itu. Pada saat sambutan saya minta HP-nya di off semuanya. Jadi perhatikan apa yang disampaikan Kang Mas ini, karena belum tentu 5 tahun sekali Kang Mas ini ada kesempatan ke sini. Pasang. Ini Kang Mas Murjoko ini pertama kali di Mesuji, ya. Datangkan ketua umum pusat itu sulit, sama dengan kita datangkan presiden, kita datangkan gubernur aja nggak bisa. Seperti itu, ya. Kita datangkan siapa pejabat yang di sini aja sulit. Nah, apalagi ketua umum ini ketua umum sedunia, bukan hanya se-Indonesia. Waktunya dibagi-bagi. Tiap minggu, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin sampai rumah. Nah, tiap minggu itu hampir kegiatan rutin pindah-pindah seluruh Indonesia maupun ke luar negeri. Maka pada adik-adik semuanya saya harapkan, ya, tolong diperhatikan, yaitu dengan baik apa-apa nanti yang diwejangkan kepada kita. Nah, yang jelas pasti ada nilai-nilai yang sangat mulia, ya. Kira-kira seperti itu. Saya nggak panjang lebar karena mungkin masih banyak acara, nanti masih ada ini dari Kodim, ya, itu pemberian materi wawasan kebangsaan dan bela negara. Bagaimana sih kita ini, kewajiban kita menyikapi hal itu, mungkin nanti akan diterangkan juga oleh Mas Murjoko juga. Nah, kira-kira seperti itu. Dan perlu saya sampaikan kepada para warga, kepada para adik-adik siswa, bahwa ketepatan tanggal 12 Juni kemarin itu di Provinsi Lampung diadakan pelantikan Perwakpus, perwakilan pusat di Lampung. Itu ketuanya Brigjen Yuswandi, ya, Esos. Nah, sekarang ini pindah-pindah tugas yang sangat kemarin tadi malam sudah minta maaf pada saya nggak bisa hadir karena di tugas yang baru dia sangat sibuk sekali. Tapi dia janji satu saat ingin ketemu kepada para warga dan adik-adik kita semuanya. Cuma kemarin selesai dilantik, besoknya udah datang ke Mesuji yang pertama kali, yang lain belum didatangi. Cuma dalam rangka meninjau, yaitu tempat untuk serah terima yaitu tanah dan air, yaitu dalam rangka kirab budaya dari Aceh ke Madiun. Pak, insya Allah waktunya tanggal 19 Juli, ya, di alun-alun Simang Matang. Maka pada dulur-dulur semuanya, pada adik-adik semuanya, saya minta nanti
kita meriahkan 2 kali lipat ini, saya janji ya, harapan saya. Bisa nggak deh? Jadi saya minta tolong saudara sana para warga yang belum hadir hari ini, tanggal 19 Juni nanti Simpang Metang kita banjiri lautan hitam. Tolong dukungannya sekali lagi. Kalau tahun 96 saya bisa mengumpulkan orang 10.000 orang dalam tempo 1 bulan. Kalau Mesuji ini lebih dari kurang lebih 13.000 ke atas, masa nggak bisa mengumpulkan bisa 5.000 orang? Hanya dalam 1 kabupaten. Saya dulu izin dandim Danrem sana, Mas Yuswandi itu saya jadi ketua panitia, hampir nggak mau. Nanti kalau nggak mau saya izinkan, saya jadikan jadi ketua panitia. Kemudian dalam tempo 1 bulan kumpul di Gor Saburai. Di lapangan merah itu bisa kumpul 10.000. Bandar Lampung itu jalan Radentan sama Kartini macet. Putar itu untuk jalan sehat, kepala sampai ekornya tempuk lagi. Nah, kira-kira. Jadi ibarat ular itu ekor sama kepalanya sampai tempuk belum selesai pemberangkatannya. Nah, sekali-kali Mesuji ini yuk kita semangat, tunjukkan kebersamaan kita, kekompakan kita, bagaimana Mesuji Exatrade bisa maju dan berkembang sejalan dengan seiring program daripada pemerintah. Sanggup deh? Jadi itu, ya itu harapan saya. Besok saya datangkan reok dari Tanggamus, ya di alun-alun itu. Nah. Jadi ujung selatan, ujung utara sampai ujung selatan reoknya, karena di sini nggak ada reok. Nah, kita ambilkan dari sana di alun-alun itu. Maka yang punya adik-adik yang mau nonton para warga atau bukan warga juga boleh. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, kita atraksi ya untuk apa ini nanti yang berkaya dari rantai-rantai silakan sambil menunggu pas acara serah terima. Itu ya seperti itu, karena nanti tanggal 19 serah terima itu, kemudian tanggal 21 saya menyerahkan itu nanti ke Merak. Tanggal 21 baru sampai sana. Kita udah koordinasi dengan Mas Jijing, ketua Perwabus. Kemarin saya di Komplek Marilin Silanda pada malam Senin kemarin, minggu kemarin ya. Jadi itu adik-adik saya minta dukungannya ya, kasih tahu saudara-saudaranya, anak keponakannya baik warga atau bukan, mari kita ramaikan di alun-alun Simpang Metang itu. Bagaimana kita tunjukkan kebersamaan dan kekompakan kita ya. Di sana ada serah terima, nanti air yang dan tanah itu yang akan dibuat, yaitu untuk buat prasasti ya di pusat sana dalam rangka peringatan 1 abad persaudaraan sejati terhati, sudah 100 tahun kira-kira gitu. Ini organisasi yang tua atau yang tertua. Nah, salah satu dari 10 perguruan pendiri IPSI, kira-kira gitu dari saya kira gitu aja. Sekali lagi pada Kang Mas saya mohon yaitu untuk bimbingan dan petunjuknya, petuahnya kepada adik kita semuanya dan kepada Pak Dandim atau yang mewakili. Mari kita adik-adik kita ini kita bekali bagaimana sebagai insan manusia, sebagai warga negara yang cinta akan tanah air. Saya kira itu aja. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Dandim 0426 Garuda Hitam Tulang Bawang, sekaligus pembekalan materi wawasan kebangsaan dan bela negara. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Asril. Kepada beliau Bapak Asril, waktu kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Bupati
Kabupaten Mesuji atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Camat, Bapak Kapolres atau yang mewakili, Ketua Umum PSHT yang sempat hadir di Kabupaten Mesuji, para pengurus, ketua maupun pembina ranting Kabupaten Mesuji. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya saya sampaikan permintaan maaf Bapak Komandan Kodim 0426 tidak bisa hadir di tengah-tengah kita. Pas tadi sekitar jam 10 beliau menelpon saya untuk mewakili ke sini. Beliau titip salam, sebenarnya beliau pengen hadir di sini, tapi karena keadaan sekarang Kodim 0426 Tulang Bawang sedang melaksanakan serah terima jabatan Komandan Kodim. Sebenarnya beliau mau ke sini, tapi karena situasi yang tidak memungkinkan, maka memerintahkan dengan saya untuk hadir di sini. Selanjutnya, sebenarnya ini kena dadak juga ini panitia untuk menyampaikan wawasan kebangsaan ini. Tapi tentara itu selalu siap, tidak ada kata tidak siap. Tadi saya sudah lihat ada Mas PSHT, itu bagus sekali, dan ada yel-yel. Apa tujuannya yel-yel? Untuk membangkitkan semangat. Jangan sempat sudah pakai baju PSHT nanti tidak taat dengan aturan, ya lucu. Harapan kami ke depan sebelum saya menyampaikan garis besarnya, nanti kita bisa bersinergi antara TNI, Polri dan PSHT untuk kemajuan Kabupaten Mesuji ini. Bisa enggak kira-kira? Ini mohon maaf pakai kacamata karena sudah tua. Kalau nggak pakai kacamata nggak kelihatan lagi nih. Kalau saya mau menjelaskan tentang wawasan kebangsaan, kalau di lembaga pendidikan itu ada 10 JP, 10 jam pelajaran. Jadi kalau 10 jam itu bisa 4 kali pertemuan. Kalau saya jelaskan satu persatu di sini, yang ada nanti malah kesannya kurang bagus. Jadi akan saya sampaikan garis-garis besarnya saja. Semoga kegiatan ini akan berlanjut terus. Apabila berlanjut terus, mungkin pada saat kenaikan tingkat, Kodim 0426 Tulang Bawang selalu siap untuk mengisi wawasan kebangsaan. Jadi kalau sekarang mungkin saya ambil garis besarnya saja, ini harap maklum saja, jelas ya? Ya, saya mulai dengan bela negara. Bela negara itu adalah suatu wujud rasa cinta terhadap tanah air, bangsa dan negara yang dilandasi semangat rela berkorban demi kelangsungan bangsa Indonesia. Jadi apapun itu, negara ini tetap harus berdiri. Siapa lagi kalau bukan kita-kita ini? Apalagi zaman sekarang ini banyak sekali medsos-medsos yang hoak-hoak nggak karuan itu. Jadi harapan kami ke depan, terutama warga PSHT bisa bersinergi dengan TNI Polri tentang Kabupaten Mesuji. Ya, ini sangat positif sekali, tidak usah kita pungkiri. Dulu mungkin Kabupaten Mesuji ini image-nya sangat negatif sekali. Tahunya orang Mesuji ini tempat perambah, tempat tawuran, tempat pembunuhan. Nah, mulai detik ini kita mulai dengan PSHT, kita ciptakan situasi yang membuat Kabupaten Mesuji ini bangga. Dimulai dari PSHT ini, bahwa kita ini saudara, bersatu. Kita gaungkan di luar itu bahwa Mesuji ini tidak seperti image yang selama ini. Jadi kami sangat berharap dengan warga PSHT bisa bersinergi sekali dengan TNI Polri nanti. Nanti jangan sudah pakai baju hitam, naik motor tidak pakai helm. Nah, itu tidak mencerminkan jadi warga negara yang baik. Coba dilihat sekarang ada nggak polisi tentara kalau naik motor, khususnya di kota dia tidak pakai helm? Tidak ada, karena memang sudah menjadi contoh. Kedepannya harapan kami PSHT ini juga bisa menjadi contoh. Kalau kita sudah ngasih contoh, kita negurnya enak. Jadi tidak ada lagi yang arogan. Saya yakin kalau PSHT itu, kepanjangan PSHT itu apa itu? Persaudaraan Setia Hati Terati. Judulnya saja sudah persaudaraan.
Jadi saya sekarang sudah tergugah juga nih Bapak Ketua Umum. Mungkin ke depan niat juga jadi warga ini. Karena saya lihat bukan yang muda-muda saja ini, ada juga yang tua-tua, bahkan ada sesepuh, ada mantan wakil bupati, ada senior-senior saya satu persatu itu ada di tengah-tengah itu. Jadi kesannya kan bagus ini. Kalau kita sudah kompak, apapun itu enak dikerjakan. Jadi kalau tentang bela negara, kuncinya hanya satu. Kita laksanakan pengamalan Pancasila. Dari 5 sila itu, kita laksanakan saja itu. Apalagi tadi, warga negara, apa NKRI harga mati, memang harus itu harga mati. Tidak ada. Contohnya saja, kita memasang bendera ini, kenapa bendera merah putih lebih di atas? Yaitu wajib. Untung tadi tidak salah, kalau salah tadi saya benarin. Apabila kita masang bendera rame-rame, wajib ada bendera merah putih dan kedudukannya harus lebih tinggi. Karena para pahlawan kita dulu susah. Kita ini kan tinggal menikmatinya saja. Jadi garis besarnya lebih kurang seperti itu. Pengamalan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI harga mati. Itu tentang bela negara. Terus untuk wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang negara kepulauan dari Sabang sampai Merauke, dari Migas sampai Pulau Roti, yang merupakan suatu mengutamakan rasa persatuan dan kesatuan. Jadi itulah lebih kurang arti dari wawasan Nusantara. Jadi jangan setelah ini, setelah saya tanya apa itu arti kebangsaan, wawasan kebangsaan tidak tahu, wawasan Nusantara tidak tahu, ya harap malu-malu saja. Harapan saya masuk telinga kanan, seandainya keluar dia lewat telinga kiri nanti, sehingga ada yang nyantol sedikit. Jangan masuk kanan nanti keluar lagi ke kanan, bablas anginnya tidak ada yang masuk. Jadi lebih kurang seperti itu, karena kalau mau dijelaskan lebih kurang ya 4 kali pertemuan, sedangkan kegiatan kita masih banyak. Kita mau dengar wejangan-wejangan ketua umum, apa saja wejangannya nanti kita laksanakan dan kita amalkan di Kabupaten Mesuji ini. Bisa tidak kira-kira? Ya lebih kurang seperti itu, karena waktunya mepet sekali dan kami Kodim 0426 apabila ada kenaikan tingkat kirimkan saja surat ke Kodim sana. Jadi kami nanti akan terstruktur benar. Oh, kita mau isi wawasan kebangsaan. Bukannya kita tidak siap, kita selalu siap. Jadi khusus yang di depan saya, ini adalah kebanggaan. Seniormu belum tentu dikunjungi ketua umum pada saat naik tingkat. Ini sejarah hidup sebenarnya. Sebenarnya keluarga besar saya itu adalah keluarga besar setia hati, mulai kakak, adik 2, tapi ada yang pengurus di Bogor, di Jakarta, dan di Kabupaten Lahad. Kebenaran dulu, ini cerita sedikit, mohon maaf Pak Ketua. Saya dulu waktu kecilnya agak setengah nakal, makanya jadi tentara ini. Tapi tentara itu tidak identik dengan nakal juga. Mungkin dalam waktu dekat, kalau nanti saya sudah berada di Koramil Mesuji, saya akan bergabung dengan PSAT ini. Karena sementara ini saya masih dinasnya ini baru 2 minggu di Kodim 0426 Tulang Bawang dan belum ada jabatannya. Belum ada jabatannya. Siapa tahu dengan berdirinya saya di sini dibantu Pak Ketua, bisi-bisi Pak Dandi, saya bisa kembali di sini. Ya itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Keberadaan saya di sini terdadak, bukan saya tidak siap. Sebelum saya akhiri, saya cerita sedikit. Saya itu kalau lihat-lihat yang duduk di depannya nostalgia 25 tahun yang silam. Karena sebelum saya berada di Mesuji, saya adalah instruktur pelatih Sicaba di Puntang Lahad itu. Jadi kalau lihat yang duduk-duduk ini udah nostalgia, otak saya udah kemana-mana aja itu. Tapi saya masih sedih dari lihat-lihatnya itu. Kurang semangat saja sebenarnya. Padahal yang datang ketua umum, seharusnya kita pecahkan bumi Mesuji ini. Kalau kita sudah jerit, wah itu enak sekali lihatnya. Kalau kita sudah kompak, capek itu hilang. Jadi yang terakhir sekali yang saya garis bawahi, setelah acara ini kami pertama Kodim 0426 Tulang Bawang dan Polres Mesuji berharap sekali sinergi PSAT selama ini yang sudah kami anggap baik akan lebih baik lagi. Itu saja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabil khusus Ketua Umum Persaudaraan Sejahtera Pusat Madiun. Tiba saatnya kita pada sambutan yang ketiga. Sambutan Ketua Umum Persaudaraan Sejahtera Pusat Madiun kepada beliau Kang Mas Raden Dr. Andes Raden Murjogo Hawi. Waktu kami haturkan dan kami mohon maaf pada hadirin sekalian untuk dapat menyalakan alat komunikasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sahri sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Sebagai insan yang beriman, marilah terlebih dahulu kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, ridho dan karunia-Nya. Kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, umur panjang, kebahagiaan, sehingga kita dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing, serta dapat hadir bersilaturahmi di Padepokan Persaudaraan Sejahtera cabang Kabupaten Mesuji dengan tidak kurang suatu apapun. Semoga rahmat Tuhan senantiasa dilimpahkan kepada kita semuanya di hari-hari yang datang. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Bagi yang lain saya ucapkan selamat siang, salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Mesuji atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Komandan Kodim atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Kapolres atau yang mewakili, Bapak para pejabat utama di lingkungan pemerintah Kabupaten Mesuji, Kodim maupun Polres, yang hadir, tokoh agama, tokoh masyarakat, para kadang-kadang saya, Wiroanom, dan para pengurus, utamanya ketua cabang beserta jajaran pengurus cabang, ketua dewan cabang beserta pengurus, para ketua ranting beserta pengurus, para pelatih, segenap warga, dan wabil khusus calon adik-adik saya, siswa tingkat putih yang insya Allah sebentar lagi akan diwisuda atau disahkan sebagai warga baru tahun 2022 dari cabang Kabupaten Mesuji. Izinkanlah yang pertama saya menyampaikan permohonan maaf dari Kang Mas Haji Subianto Reza selaku Ketua Dewan Pusat yang pada kesempatan hari ini beliau tidak bisa hadir di tengah-tengah kita karena ada tugas di tempat lain. Untuk itu beliau menyampaikan salam kepada seluruh keluarga besar Sejahtera, khususnya yang ada di cabang Mesuji. Yang kedua, atas nama pimpinan pusat saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, terutama kepada ketua cabang beserta jajaran pengurus yang telah membuktikan hari ini melaksanakan satu kegiatan
pendataan pemberian materi pembekalan kepada adik-adik calon warga baru tahun 2022 ini. Ibu bapak hadirin sekalian yang saya hormati, keluarga besar Sejahtera yang saya sayangi, Sejahtera adalah merupakan satu lembaga pendidikan non formal yang mendidik para anggotanya, para warganya agar menjadi manusia-manusia yang berbudi pekerti luhur, tahu benar dan salah, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Oleh karena itulah maka dari sekalian, bahwa Sejahtera didirikan pada tahun 1922 oleh beliau pendiri kita Ki Hajar Harjoutomo. Beliau adalah seorang pejuang, orang perjuangan, di mana beliau mendapatkan ilmu bela diri pencaksilat dari Ki Ngabei Surodiwiryo yang merupakan yaitu pencipta pencaksilat atau aliran pencaksilat Setiahati. Karena Ki Ngabei Surodiwiryo ini adalah pegawai penjajah waktu itu, sehingga tidak boleh memberikan pelajaran bela diri kepada generasi muda yang ada pada saat itu. Nah, Ki Hajar Harjoutomo sebagai salah satu murid beliau yang termasuk murid yang sangat disayangi, beliau memandang bahwa bela diri ini sangat penting untuk diberikan kepada generasi muda pada saat itu, dengan harapan pada suatu saat generasi muda ini akan bangkit bersama-sama dengan elemen masyarakat yang ada melawan penjajah, sehingga dapat yaitu memperoleh kemerdekaannya. Oleh karena itulah maka beliau minta izin dan akhirnya disetujui. Maka pada tahun 1922 beliau melatih para generasi muda pada saat itu dengan bela diri pencaksilat ini. Beliau rela sebagai pejuang keluar masuk penjara karena dikejar-kejar oleh pemerintah penjajah karena memberikan pelajaran bela diri pencaksilat. Dan sempat Sejahtera berganti-ganti nama. Awalnya PSC, yaitu Pencak Sport Club. Karena beliau ditangkap, ditahan, keluar lagi, ganti nama menjadi PSC tapi Pemuda Sport Club. Ganti nama lagi, akhirnya pada tahun 1942, yaitu pada masa penjajahan Jepang, beliau mengumpulkan para warga Sejahtera yang ada pada saat itu. Disitulah ada salah satu warga yang bernama Kang Mas Suratno Sorengpati mengusulkan agar namanya diganti menjadi Setiahati Terate. Jadi nama Terate ini baru muncul tahun 42. Semangat perjuangan beliau tetap menggelora dan akhirnya alhamdulillah bangsa Indonesia meraih kemerdekaannya pada tahun 1945. Dalam perjalanan waktu sejak tahun 1922 sampai tahun 1948, Sejahtera merupakan pagulon, merupakan perguruan, belum menjadi organisasi. Barulah pada tahun 48 ketika Ki Hajar Harjoutomo menderita sakit, tidak bisa jalan, akhirnya menggunakan kursi roda. Disitulah beliau mengumpulkan para warga Sejahtera dan dalam pertemuan itulah disepakati dengan jiwa besar, dengan ketulusan, keikhlasan, beliau Ki Hajar Harjoutomo ini menyerahkan milik satu-satunya ilmu Setiahati ini kepada para warga Sejahtera untuk dikelola bersama-sama. Akhirnya disepakati Sejahtera menjadi satu
perkumpulan paseduluran atau organisasi persaudaraan dengan nama Setiahati Teratur. Itulah yang merupakan titik awal SHTRT menjadi satu organisasi. Namun perlu diingat, SHTRT bukan organisasi massa yang ingin mencari anggota sebanyak-banyaknya, tidak. SHTRT bukan organisasi politik. Organisasi SHTRT juga tidak bernaung di bawah partai politik manapun dan tidak terikat dengan partai politik apapun. SHTRT adalah organisasi sosial, organisasi keolahragaan, yaitu organisasi pencaksilat. Kita bernaung di bawah IPSI, yaitu Ikatan Pencaksilat Indonesia, yang merupakan wadah yang resmi dibentuk oleh pemerintah untuk mewadahi aliran olahraga pencaksilat yang ada di tanah air. Dan IPSI ini berada di bawah KONI, Komite Olahraga Nasional Indonesia. Dalam perjalanan waktu, alhamdulillah, tahun 56 ketika sebelumnya, yaitu pada tahun 48, Ki Hajar Harjotomo menunjuk, yaitu Bapak Sutomo Mangkujoyo sebagai Ketua Umum Pusat yang pertama kali. Dan ketika beliau pindah tugas ke Surabaya, jabatan Ketua Umum diserahkan kepada Kamas Irsad. Dan dalam kepengurusan Kamas Irsad inilah pelajaran yang ada di SHTRT disempurnakan. Jurus yang diperoleh dari Ki Hajar Harjotomo disempurnakan, kemudian diciptakan oleh Pak Irsad ini senam 1 sampai 90 dan seterusnya. Maka sejak tahun 56 inilah maka SHTRT tidak lagi diejek, diolok sebagai SH murtad. Selanjutnya, saudara sekalian, satu hal yang beliau wariskan pendiri kita Ki Hajar Harjotomo kepada kita adalah watak jiwa patriotisme, cinta tanah air, bangsa dan negara. Itulah yang beliau wariskan, beliau kumandangkan kepada generasi penerus. Watak jiwa patriotisme ini harus tertanam dalam diri kita sebagai warga SHTRT. Watak jiwa patriotisme tersebut diperkuat pada saat SHTRT mengadakan kongres yang pertama pada tahun 1974. Disitulah keluarga besar SHTRT berikrar yang bunyinya, apabila Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika ada yang berani mengganggu-gugat, maka seluruh pendekar SHTRT akan berjuang mempertahankan sampai titik darah penghabisan. Ini merupakan ikrar kesetiaan kita kepada bangsa dan negara. Tidak boleh kita lupakan dan justru harus kita tanamkan dalam diri kita dan dada kita sebagai warga SHTRT. Kalau ada warga SHTRT yang tidak sesuai, tidak bisa menerima itu, berarti mereka tidak cocok masuk di SHTRT. Lebih baik Anda meninggalkan SHTRT. Oleh karena itulah ikrar yang merupakan kesetiaan kita bukan hanya sekedar retorika belaka, tapi mari kita aktualisasikan di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itulah maka adik-adik sekalian, saudara kami, keluarga besar SHTRT harus mampu menjadi panutan, menjadi contoh, menjadi teladan yang baik di lingkungan masyarakatnya. Jangan sampai justru sebaliknya, kehadiran adik-adik sekalian setelah menjadi warga SHTRT membuat masyarakat tidak tentram, masyarakat takut,
ini terbalik, ya. Salah saudara masuk desa Trate. Apalagi saudara sekalian, desa Trate kita telah menetapkan diri bahwa desa Trate adalah merupakan organisasi persaudaraan. Persaudaraan itulah yang lebih kita utamakan di dalam keluarga besar desa Trate ini. Organisasi itu hanya sekedar syarat bentuk lahir, sebagaimana yang tersirat di dalam mukadimah atau pembukaan yang ada dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. Kita menyadari kita ini berasal dari berbagai macam latar belakang keluarga. Kita berasal dari berbagai macam latar belakang kehidupan. Apakah itu suku, agama, ras, golongan, pangkat, derajat, kekayaan, kita sangat heterogen, sangat majemuk, sangat beraneka ragam. Mungkin di sini mayoritas saudara kami beragama Islam, tapi saudara kita di Bali mayoritas beragama Hindu Bali. Di NTT, di sebagian Maluku, Papua, di sana mayoritas beragama Nasrani. Namun kita dalam Pada Isyarat tetap hidup rukun. Dalam Pada Isyarat kita tidak boleh berbicara masalah perbedaan latar belakang kehidupan. Wes suku apa? Kamu suku apa? Tidak boleh. Kita sama-sama saudara. Yang ada di Isyarat adalah kita sama saudara. Yang ada saudara tua, saudara muda. Yang lahir dhisik, yang lahir lebih dulu menjadi saudara tua, yang lahirnya belakangan menjadi saudara muda. Kewajiban kita satu dengan yang lain saling menyayangi, saling menghormati, dan sama-sama saling bertanggung jawab. Sebagai contoh misalnya kita punya saudara dari Sabang, ya, di Aceh. Mungkin punya tradisi, adat, kebiasaan yang ada di Aceh harus kita hormati. Demikian juga kalau ada saudara kita yang berasal dari Bali, apapun tradisi, kebiasaan yang dilakukan ya harus kita hormati. Kalau rasa tenggang rasa di antara kita ini dapat kita bina, kita pupuk dengan baik, insya Allah keluarga besar Isyarat sampai kapan akan tetap utuh. Kalaupun ada perbedaan sikap, pandangan, tingkah laku, itu wajar. Jangan sampai perbedaan di antara kita ini kita jadikan penyebab retaknya rasa persaudaraan di antara kita. Oleh karena itulah, saudara sekalian, di Isyarat kita harus bisa menjadi contoh. Di samping kita ini mengutamakan persaudaraan, Isyarat merupakan organisasi pengabdian. Kita di Isyarat tidak ada yang menerima gaji, tidak dibayar. Jadi pengurus, jadi pelatih, jadi atlet tidak dibayar. Tidak ada yang mendapat bayaran, termasuk yang bicara pun juga demikian. Sama. Di Isyarat apa yang kita berbuat adalah merupakan pengabdian kepada organisasi. Karena apa? Kita menyadari kita bisa seperti ini karena Isyarat. Oleh karena itulah, maka alangkah baiknya kalau kita bisa berpendapat apa yang bisa kita sumbangkan kepada organisasi, kepada masyarakat, bangsa dan negara. Jangan dibalik apa yang kita dapatkan dari organisasi atau dari masyarakat, bangsa dan negara itu kualik, terbalik. Oleh karena itulah, sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri kita masing-masing, mari kita tunjukkan keberadaan kita sebagai warga Isyarat benar-benar dirasakan guna manfaatnya, baik bagi organisasi Isyarat, bagi masyarakat, bangsa dan negara. Yang ketiga,
Sejahtera juga merupakan organisasi panutan. Artinya apa? Kita sebagai bagian daripada Sejahtera ini, sebagai warga Sejahtera, kita harus mampu menjadi panutan di masyarakat, panutan terhadap yang baik. Tinggalkan hal-hal yang merusak citra, merusak nama baik diri kita sendiri, kelompok kita, dan juga organisasi kita. Maka setiap kita akan melangkah, kita akan berbuat, pikirkan apa keuntungan dan kerugiannya, baik bagi diri kita, bagi organisasi, bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itulah maka kita telah berkomitmen, kita tidak ingin apalagi warga Sejahtera yang berbuat ulah, merusak sendi-sendi di dalam persatuan dan kesatuan, merusak adanya yaitu kebinekaan di negara kita ini. Ini yang harus kita pahami. Oleh karena itulah maka Sejahtera setiap kali ada suatu momentum pasti kita akan berikrar, kita tetap komitmen menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kita menolak adanya berita hoax, adanya berita-berita yang bersifat provokatif, intimidasi, mempengaruhi kepada kita untuk berbuat melanggar aturan negara. Ini harus kita tentang. Hadirin sekalian, kemajuan teknologi saat ini di satu sisi memang membantu manusia, tapi di sisi lain kalau kita tidak hati-hati menggunakan kemajuan teknologi ini, justru akan membelenggu kita, akan menyebabkan kita terperosok kepada hal-hal yang bertentangan dengan aturan negara. Oleh karenanya maka Sejahtera menolak adanya terorisme, adanya paham-paham radikalisme, adanya intoleransi. Kita menolak secara tegas. Saya tidak ingin mendengar ada saudara saya khususnya di Mesuji ini yang melakukan atau melanggar apa yang sudah kita canangkan tersebut. Justru saudara sebagai warga Sejahtera harus mampu menjadi pion-pion di depan manakala ada hal-hal yang sekiranya akan merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ini. Saudara bisa menyampaikan kepada aparat penegak hukum, baik TNI maupun Polri. Ini kewajiban kita, menjaga keutuhan NKRI. Hadirin sekalian, saat ini atau tahun 2022 ini kita memasuki 100 tahun usia Sejahtera atau 1 abad, yang insya Allah puncaknya nanti akan kita peringati pada tanggal 2 September tahun 2022. Kegiatan menyambut 1 abad Sejahtera sudah kita sampaikan kepada seluruh cabang. Silakan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat baik bagi organisasi, bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Banyak macam kegiatan yang sudah kita sampaikan, termasuk pengabdian masyarakat, pemberdayaan anggota. Kita bisa mengadakan donor darah, khitanan massal, membantu yatim piatu, sisihkan apa itu sedikit dana yang ada di kita kumpulkan, kita berikan bantuan kepada yatim piatu, dan kegiatan-kegiatan lain, misalnya mengadakan pengajian, memberikan pembinaan mental rohani
seperti yang dilaksanakan hari ini. Alangkah baiknya kalau ini bisa dilakukan di setiap jenjang kepengurusan, ya. Dan salah satu kegiatan dari menyambut 1 abad adalah pada tanggal 1 Juni yang baru lalu bertepatan dengan hari lahirnya Pancasila, seluruh keluarga besar Sejahtera di seluruh cabang, kita punya 354 cabang yang tersebar di 34 provinsi dari Aceh sampai Papua. Kita melaksanakan upacara ritual pengambilan tanah dan air di masing-masing cabang di tempat yang dinilai punya nilai sejarah, punya nilai historis. Untuk apa? Tanah dan air itu kita ambil, kemudian kita kirap melalui kirap budaya Nusantara, dibawa ke pusat di Madiun. Nanti tepat pada tanggal 1 dan 2 September, tanah dan air itu akan dimasukkan dalam monumen 1 abad Sejahtera yang menandai tonggak paku buminya Sejahtera di pusat. Kita ingin yaitu menunjukkan bahwa Sejahtera kita menghormati budaya bangsa, kita menghormati kebinekaan yang ada di negara kita ini, sehingga dari Sabang sampai Merauke, tanah dan air kita jadikan satu di monumen 1 abad ini. Selanjutnya dari sekalian, dalam pengambilan tanah dan air tersebut ditandai ada 4 tempat. Yang pertama di paling barat, yaitu di Sabang, di titik 0 di Sabang. Alhamdulillah saya mendapat tugas untuk mengambil tanah dan air di sana. Kemudian dikirap dari Sabang menuju ke Banda Aceh dan seterusnya yang nanti akan melewati Mesuji ini. Rute pertama ini kita namakan rute Yudhistira, karena ada 5 rute, kita beri nama dengan nama Pendawa 5. Kemudian tim yang kedua yang berasal dari Merauke, yang kemarin mengambil tanah dan air di titik 0 Merauke adalah Ketua Dewan Pusat Gamas Isbiantoro. Kemudian yang di titik utara diambil oleh Ketua Perwabus Kalimantan Utara, yaitu Kamas Bangun Sujito. Dan di titik selatan, yaitu tempatnya di Ende, diambil oleh Ketua Dewan Pembina Pengurus Pusat, yaitu Kang Mas Lanyala Mataliti. Dan saat ini sedang perjalanan menuju ke pusat. Insya Allah tanggal 6 besok tanah dan air dari Provinsi NTT, NTB, Bali sampai di Padepokan Agung di Madiun. Kemudian nanti akan dilanjutkan, ya, kalau yang dari NTT namanya tim Arjuna, kemudian tim Nakula sudah pertama